kafir dan musyrik itu berbeda. Nanti kalau kafir masuk ke situ, kufur nikmat. Dia minta nikmat kepada Allah dan lupa kepada pemberi nikmat. Termasuk juga kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan? Dia beribadah tetapi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kufur inat, kufur juhud. Bagaimana inat? Dia tahu salat itu wajib tapi tidak mau salat. Dia tahu puasa itu wajib tapi tidak mau puasa. Jadi makanya ayat ini ditujukan kepada siapa? Yang kedua, kepada orang-orang kafir. Dan banyak penafsir juga menafsirkan ini bukan untuk orang beriman, tidak ada hubungannya. Tetapi Imam As-Sa'di saja mengatakan ini untuk orang beriman berbuat maksiat dan untuk orang-orang kafir dan musyrik. Kalau musyrik itu kan penyembah patung. Makanya Yahudi itu pertama Allah sudah mengatakan dia itu adalah kafir. Setelah itu apa? Dia kafir dan musyrik. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر
والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Yang saya hormati Bapak Mukim, Bapak Kecik, pengurus BKM, Tuhaput, pengurus BKM, Imam Masjid, Imam Rawatib. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah Arafah, baik ada penasehatnya, ada Pak Azwar, kemudian yang lain nggak nampak Haji. Jadi seluruhnya kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi di dalam tafsir beliau mengatakan begini. Sebenarnya bukan ini yang ingin kita bahas ya. Artinya ini sebagai mukadimah saja. Ibadah itu mujahadah. Jadi beliau mengatakan al-ibadatu hiya al-mujahadah. Ibadah itu butuh pengorbanan. Saya terbayang tang hana urung tro kenapa? Jauh sekali. Saya pakai Google Map dari sana, pekahan tro kau mah.
Ya. Anak teruk-teruk. Saya pikir di simpang itu sebentar lagi sampai. Rupanya lah ujung. Luntanya, pokoknya tepat laju. Tepat laju. Untuk dia kira. Ya. Jadi makanya kalau tidak ada mujahadah bukan ibadah namanya. Kita bangun tahajud butuh mujahadah. Kita salat witir butuh mujahadah. Ini puasa Ramadan sebentar lagi. Kita butuh mujahadah. Karena syarat daripada ibadah itu harus ada mujahadah. Jadi artinya seorang itu mengorbankan waktunya. Mengorbankan kesenangan untuk beribadah. Jadi sekarang yang akan kita bicarakan itu surah Al-Anbiya. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Ya. Jadi kalau kita lihat terjemahan bebasnya, manusia itu diciptakan dalam keadaan buru-buru. Ya, dia buru-buru. Sekarang kita lihat makna semiotik daripada al-insan. Al-insan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, itu selalu menjurus kepada makna negatif. An-nasu makna positif. Ya, Mbak. Ya, berarti sudah kita sekarang bicara tentang makna negatif. Yang buru-buru itu siapa? Berarti dalam konteks negatif. Kita mengambil tafsir As-Sa'di, apa kata beliau? Ini untuk orang mukmin al-asi wal kafirun, dan orang-orang kafir. Makanya orang mukmin yang berbuat maksiat. Bagaimana mukmin maksiat? Tahajud ke bedah, Pak. Bengah ke temecu, Pak. Dia bangun tahajud tapi paginya mencuri. Atau paginya salat berjamaah, nanti siang dia berbuat maksiat. Ini kalau istilahnya Imam Sawi dalam tafsir beliau, al-mu'min al-asi. Mukmin yang berbuat maksiat. Ya, Pak. Satu. Yang kedua, al-insan itu kata Imam As-Sa'di itu menjurus kepada orang kafir, orang musyriknya, Mbak. Orang kafir, orang musyrik yang minta untuk cepat-cepat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ke mukmin asi. Ada apa dengan mukmin yang berbuat maksiat? Khuliqal insanu min ajal. Orang mukmin yang berbuat maksiat, dia ingin buru-buru doanya dikabulkan. Padahal dia syaka kepegat kan, Pak. Dia sudah berbuat dosa, maka kan dalam doa itu kan ada aturannya. Bagaimana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana doa yang ditolak marfu'? Itu ada aturannya. Bukan berarti kita sudah salat diterima doa, tidak. Maka Imam Syekh Tantawi beliau mengatakan, al-juhlu yaj'aluhum yasta'jilun. Kebodohanlah yang membuat mereka itu ingin buru-buru. Ya Allah cepat, ya Allah berikan saya ini, berikan itu ya Allah. Padahal dia berbuat maksiat. Betul dia salat. Betul dia puasa. Tapi dia berbuat maksiat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, haram kata Rasulullah, rezeki itu diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, maka rezeki itu dicabut kembali. Tidak jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pemahaman yang pertama. Artinya apa? Untuk orang mukmin yang berbuat maksiat, dia akan minta buru-buru. Ya Allah cepat sembuhkan anak saya. Ya Allah cepat berikan rezeki kepada saya. Cepat berikan ini, cepat berikan itu. Syekh Tantawi, Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau, Al-Aqaid As-Salafiyah. Apa kata beliau? Al-hijabu bainal mar'i wa rabbihi adz-dzunub. Itu hijab di antara seorang hamba dengan Allah, itu dosa-dosanya. Maka jangan pernah minta kepada Allah sebelum dosa hijab itu kita hilangkan dulu. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita minta maaf kepada Allah. Kita beristighfar. Kita mengakui kalau kita sudah berbuat dosa. Maka hijab itu akan hilang. Maka kalau kita salat, kita mencuri, kita korupsi, kita juga pergi haji, kita pergi umrah, kita dengki sama orang lain, itu maknanya apa? Kita sudah membangun hijab di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hanapu tak melakai, Mbak. Hanapu tak melakai ba Allah segala dosa tadi kita minta maaf dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukmin yang berbuat dosa. Dia ingin minta cepat-cepat, itu makna ajal, Pak.
Dia ingin minta cepat-cepat doanya dikabulkan. Satu. Yang kedua, orang mukmin yang berbuat maksiat, dia ingin apa? Dia ingin azab orang kafir itu cepat-cepat diazab. Dia berdoa, ya Allah, nebagah nepadu di pulan ya Allah. Ya. Azab mengazab orang lain itu punya aturan ya, Pak. Punya aturan. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Jadi di waktu perang Uhud pertama kan menang orang mukmin. Yang kedua kan kekalahan. Walaupun dalam sejarah mencatat tidak ada kekalahan dalam perang Uhud. Ketika itu Rasulullah luka-luka dalam perang Uhud. Ketika itu Rasulullah masuk ke dalam gua. Dalam satu tafsir mengatakan Rasulullah cuma bersama Jibril. Dalam satu tafsir mengatakan Rasulullah bersama Jibril, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Sufyan tidak tahu kalau Rasulullah di dalam gua. Dan Abu Sufyan mengeluarkan pedangnya dan mengatakan apa? Mana Muhammad? Mana Tuhanmu? Apa juga dia bisa menolongmu? Mana Abu Bakar As-Siddiq? Mana Umar bin Khattab? Katanya sangat ditakuti oleh orang lain. Ini kata Abu Sufyan. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dari gua dan tidak dilihat oleh Abu Sufyan. Apa doa Rasulullah? Allahumma ahlik Abu Sufyan. Hancurkan Abu Sufyan. Dan hancurkan pengikut-pengikutnya. Turunlah surah Ali Imran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad, bukan urusanmu ya Muhammad. Untuk mengazab Abu Sufyan itu urusan saya itu. Kamu tenang saja. Kamu diam saja, Abu Sufyan pasti saya azab ya Muhammad. Ya, kamu tenang saja. Jadi maka Rasulullah SAW tidak merasa ini kenapa doa saya tidak dikabulkan. Rupanya masalah azab mengazab itu punya aturan, Pak. Itu punya aturan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga pada ayat lain Allah mengatakan, ketika Rasulullah mendakwahi Abu Jahal, mendakwahi Abu Lahab, mendakwahi Abu Talib, dan sembarangan abu-abu dakwah, Pak. Ya. Ketika mendakwahi tiga abu ini tidak mau mendengar, Pak. Akhirnya Allah mengatakan apa? Dzarni wal mukadzibin wa man khalaqtu wahida. Termasuk Walid Al-Mughirah. Nya urung kerhule, Pak. Makanya Allah mengatakan, ya Muhammad, itu urusanku. Urusanku itu. Abu Jahal itu urusanku. Makanya Abu Jahal itu meninggalkan dalam perang Badar, Pak. Ya. Abu Lahab setelah perang Badar. Walid Al-Mughirah itu meninggal dunia disiksa sedikit-sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nadar bin Haris pada waktu itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tidak usah buru-buru. Kalaupun kita berdoa, ya Allah nepanco Yahudi, hanco-hanco apa Yahudi, Pak. Kita berdoa, ya Allah, apakah doa kami tidak engkau kabulkan? Jadi sabar, kata Allah, sabar dulu, kata Allah, sabar dulu. Ya, sudah. Ini pemahaman yang pertama. Artinya ayat ini untuk orang-orang yang beriman berbuat maksiat nih, Pak. Dia beriman tapi ada dosa ya. Yang kedua, ini untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang musyrik. Karena nanti kafir dan musyrik itu berbeda. Nanti kalau kafir masuk ke situ, kufur nikmat. Dia minta nikmat kepada Allah dan lupa kepada pemberi nikmat. Termasuk juga kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan? Dia beribadah tetapi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kufur inat, kufur juhud. Bagaimana inat? Dia tahu salat itu wajib tapi tidak mau salat. Dia tahu puasa itu wajib tapi tidak mau puasa. Jadi makanya ayat ini ditujukan kepada siapa? Yang kedua, kepada orang-orang kafir. Dan banyak penafsir juga menafsirkan ini bukan untuk orang beriman, tidak ada hubungannya. Tetapi Imam As-Sa'di saja mengatakan ini untuk orang beriman berbuat maksiat dan untuk orang-orang kafir dan musyrik. Kalau musyrik itu kan penyembah patung. Makanya Yahudi itu pertama Allah sudah mengatakan dia itu adalah kafir. Setelah itu apa? Dia kafir dan musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru, siapa itu kafir? Min ahlil kitab. Itu min bayan, Pak. Dijelaskan siapa itu ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang-orang kafir. Makanya orang kafir atau orang musyrik dan orang musyrik mereka berdoa kalau betul azab itu turunkan azab kepada kami. Inilah yang dikatakan Nadar bin Haris di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kalau perintah Allah itu benar, coba turunkan azab kepada kami. Awitina bi adzabin alim. Atau azab paling pedih coba turunkan. Allahumma, itu doanya Nadar bin Haris, Pak. In kana hadzal huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama.
turunkan hijaratan minas sama, batu dari langit, coba turunkan. Maka di dalam sejarah itu batu turun dari langit itu 2 kali. Yang pertama itu batu apa itu? Batu neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam. Ketika sudah dibalik maka diturunkan batu. Yang kedua, ketika kejadian Ashabul Fil, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan juga batu dari langit. Artinya dari neraka, batu neraka. Artinya jangan sampai yang ketiga kalinya, sampai yang kelima. Artinya cukup 2 saja. Maka waktu itu Nadar bin Haris menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ingin cepat-cepat, minta cepat-cepat, ya, minta cepat-cepat. Coba turunkan azab. Rupanya ketika dia berpaling dari Rasulullah, dia balik ke kendaraannya, langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mati di tempatnya. Abu Jahal begitu juga. Abu Jahal mengatakan, awitina bi'adzabin alim, coba datangkan azab. Allah mengatakan, ya Muhammad, sabar saja. Akan saya azab dia di perang Badar, Itu Abu Lahab begitu juga, akan saya azab dia setelah perang Badar. Kaum Nabi Saleh alaihissalam, ketika Nabi Saleh mengatakan tunggu 3 hari lagi, maksudnya apa? Diberikan 3 hari, mungkin mereka berubah pikiran, mereka mau bertaubat, tapi tidak mau juga bertaubat. Akhirnya mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Madian, ketika mereka itu dinasihati oleh Nabi Syuaib alaihissalam, apa kata kaum Madian? Coba kalau mau azab, coba azab kami. Kaum Nabi Lut begitu juga. Kamu sok suci, kamu kata kamu Nabi Lut. Kamu sok suci. Kalau mau turunkan azab, coba turunkan sekarang juga. Makanya Allah memerintahkan kepada Nabi Lut alaihissalam, wamdu haitsu tu'marun, wala yaltafid minkum ahad. Jangan ada satu orang pun yang melihat ke belakang, karena azabnya sangat mengerikan sekali, kata Allah. Apa enggak mengerikan, Mbak? Gampong yang ke, Mbak. Jadi di Yordan itu ada 6 kampung, yang terbesar namanya Kampung Sadum. Kampung Sadum itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Jibril, Mbak. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thamma amin. Jibril itu dia patuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat lain juga patuh kepada Jibril. Malaikat inilah yang mengangkat sampai ke atas dan membalik kampung itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang-orang kafir orientasi dia apa? Orientasi dia dunia oriented, Mbak. Orientasi dia dunia. Maka jangan samakan diri kita sama mereka. Mereka itu dunia segala-galanya. Artinya apa? Belajarlah kamu sedemikian rupa supaya menguasai dunia. Kalau kita cuma belajar untuk menguasai dunia, rugi. Artinya kita belajar, kita suruh anak kita, nak belajar, nak. Supaya apa ya? Supaya jadi pemimpin di dunia, nak. Ketika anak kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, abe humul heploton. Jadi pemimpin cuma 5 tahun, ya rugilah. Menguasai dunia 5 tahun. Setelah itu apa? Pensiun, Pak. Kita ngomong kepada anak supaya jadi kepala dinas, nak. Umur 60 pensiun, kepu. Ilmu kita cari 30 tahun, demi jabatan cuma 5 tahun saja. Atau demi jabatan 10 tahun saja, rugi. Masa depan kita ada hidup setelah mati. Jauh tentang kehidupan kita. Kita bukan hidup di dunia ini saja. Ya, Mbak. Makanya orang mukmin harus memahami hakikat hidup itu apa sebenarnya. Baik lagi orang kafir, Pak. Orang kafir apa? Mari kita kuasai dunia. Berapa tahun dia sanggup menguasai dunia? Fir'aun sanggup menguasai dunia 90 tahun. Mati dia, Pak. Ya, Pak. Jadi Mus'ab bin Rayyan. Jadi Rayyan itu adalah raja pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Dilanjutkan oleh anaknya, itulah yang mengatakan Tuhan, Mus'ab bin Rayyan. Dilanjutkan lagi oleh anaknya. Itu anaknya yang tenggelam di Laut Merah. Maka Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam hidup pada 2 Fir'aun. Fir'aun yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam. Umur 90 tahun, dia meninggal dalam keadaan kanker mulutnya. Naudep 30 tahun menikmati dunia. Maka kan rugi, Pak. Rugi. Menikmati dunia cuma 90 tahun. Atau anaknya, anak Ramses II ke-13. Dia menikmati dunia cuma 60 tahun saja. Ketika 60 tahun dia tenggelam di Laut Merah. Maknanya kita orang-orang beriman, urung semayang, urung yang puasa, urung yang patuh perintah Allah, kita itu perjalanan kita masih jauh, kita masih jauh. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, kun ghariban, jadilah orang asing, atau orang musafir, au abiri sabil. Bagaimana orang asing? Kita seperti pergi ke Eropa, sampai di Eropa belanja apa adanya saja, karena hana tapuan.
Kita beli mobil, mobil nak akan kita bawa pulang kemari. Kita beli ala kadarnya. Tak belobu, tak pajuh dua-dua apa. Ya, ni. Pakai inang gerogopnya. Au abiri sabil. Atau kalian itu jangan samakan seperti orang kafir. Kita ini abiri sabil seperti musafir. Kita perjalanan kita menuju ke Jakarta. Di tengah perjalanan nanti singgah le, tajak motor pak, singgah le. Maka di tengah perjalanan itu kita kan tak beli macam-macam. Kenapa? Tujuan kita masih jauh. Paling enggak beli ala kadarnya saja. Nyobek dia habis peng di tengah jalan truk Jakarta hana le peng Pak. Maknanya apa? Ini orang bodoh namanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan hidup setelah mati. Bukan memikirkan kehidupan dunia, itu orang bodoh namanya. Ya, orang bodoh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bal ta'tihim baghtah fatabahatuhum. Kita penggal-penggal saja ayatnya. Kalau ada tadi orang-orang beriman yang bermaksiat, kalau versi tafsir Asadi, kamu kata Allah tidak perlu tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu buru-buru, anda perlu buru-buru. Kamu buru-buru, terserah kamulah kata Allah. Kamu salat, kamu berbuat maksiat, terserah kamu. Kamu minta macam-macam ke saya, terserah kamu kata Allah. Nanti kamu akan tahu diri kata Allah. Bal ta'tiyahum baghtah. Nanti ketika datang azab itu, ketika datang ajal itu, kamu akan tahu diri. Maka nanti ada mukmin maksiat. Malamnya tahajud, bengah itu mencuat agama. Atau paginya dia khusyuk beribadah, nanti siang teken macam-macam. Atau siang-siang itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sorenya apa? Dia lihat maksiat. Atau dia menzalimi orang lain. Maka Allah katakan, ya terserah kamu. Kamu mau berapa terserahlah, kata Allah. Kan sudah diberikan potensi oleh Allah. Kita punya potensi, Pak. Siapapun itu. Tidak Allah beda-bedakan. Apakah orang mukmin? Apakah orang taat? Apakah orang Yahudi? Apakah Nasrani? Apakah musyrik? Apakah kafir? Mereka semua diberikan potensi modal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membedakan mana hak, mana batil. Inilah yang Allah firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapapun dia diberikan modal oleh Allah. Tapi kalau kamu tidak mau, ya terserah kamu, kata Allah. Saya berikan pendengaran untuk mendengar yang baik-baik. Kamu tidak mau, ya terserah. Saya berikan penglihatan untuk melihat yang baik-baik. Kamu tidak mau, ya terserah. Kalau kamu tidak mau mendengar saya, bal ta'tihim baghtah. Coba lihat nanti ketika kematian itu datang tiba-tiba, kata Allah. Ya, orang itu senang tidak senang, maka Rasulullah mengatakan apa? Kematian itu akan datang tiba-tiba, senang atau tidak senang. Ya Allah, lun hana galak kematian, ya Allah, pakak ni proyek lu dah mentang ni. Lun hana galak, ya Allah, pakak jabatan ni. Lun hana galak, ya Allah, pakak lampu, ban lum blow lampu. Hana galak pakak motor, kita lun tinggal motor. Suka tidak suka meninggal. Maka pada suatu hari Rasulullah SAW mengambil ranting dan mentarik garis. Garis yang Rasulullah tarik pertama panjang sekali, sudah. Kemudian garis yang kedua agak pendek dari yang panjang itu. Sahabat bertanya, ini tamsilan apa ya Rasulullah? Kamu tahu enggak? Ini garis panjang ini, wahadha al-insan. Ini manusia. Manusia dengan strategi di kepala dia, dengan cita-cita di kepala dia, seakan-akan umurnya 100 tahun. Ya, Mbak. Newton 2025. Dia punya cita-cita 2050. 25 tahun lagi, Mbak. Yang umur kata 70. Dia fikir 25 tahun lagi kita akan buat ini, kita buat ini. Alah pupu kepikirannya, Mbak. Kita akan bagi taubat juga nanti 25 tahun. Ya, Mbak. Ini namanya apa? Itulah manusia, kata Rasulullah. Dibuat garis panjang. Kemudian Rasulullah menggaris pendek. Apa ini ya Rasulullah? Itulah ajalnya. Dia cita-citanya 100 tahun. Ajalnya 60 tahun, kata Rasulullah. Ajalnya 60 tahun. Makanya hati-hati kalau datang yang pendek itu, kata Rasulullah. Datang ajalnya itu. Cita-cita dia banyak ini di proyek di Jakarta. Proyek di Eropa. Proyek di Australia. Proyek di Afrika. Lepupu proyeknya, Mbak. Ya, Mbak. Jadi lung-lung proyek, Mbak. Nyelung proyek. Lepupu pikir, Mbak. Tidak tahu dia ajalnya 60 tahun. Setelah itu besoknya sudah meninggal dunia. Ya, Mbak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya tidak perlu kamu benci kepada kematian akan datang. Atau orang senang kepada kematian. Senang. Ya Allah, nupu mati julun. Ya Allah, nyopi utang peko jai. Utang cukup jai. Ya Allah, nupu mati ju. Paling enggak nyodekan nupu mati kai pemaah. Ya, pemaah li urungnya. Paling enggak dia kasih sayang kepada saya, nupu mati ju, ya Allah. Hana haji. Kalau dia belum ajalnya, belum enggak diambil juga. Senang tidak senang ajal itu akan datang, Pak. Ya. Artinya apa? Tidak ada.
Kalau kita cek semua makhluk itu tidak ada yang tidak yakin kepada kematian. Mandu yakin, Pak. Termasuk orang Yahudi, orang kafir, orang syirik kepada Allah, dia yakin kalau dia mati, Pak. Hana mati. Kita yang orang kafir, Pak. Coba tanya sama Donald Trump, ya. Yakin mati? Yakin je mati, Pak. Dia yakin mati, Pak. Karena kolega-kolega dia yang sudah tidak ada lagi, Pak. Dia yakin mati, Pak. Semua yakin mati, Pak. Tetapi apa ya, Pak? Dia itu yakin mati cuma lalai. Ya, kalau kata Ibnu Abbas apa? Al-ghaflah. Kenapa lalai? Karena kehidupan dunia yang begitu nyaman, begitu enak sekali, Pak. Sehingga lalai juga. Hai pajan untuk tiap semayang. Hai pajan untuk Pak. Dia akan tahu diri balta tiahum baktah. Ketika datang kematian tiba-tiba, yang dia mau mati, Pak. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal taffatis saqu bisaq. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ketika kaki diadu dengan kaki. Maknanya apa? Ini sebuah kinayah ketika seorang itu meninggal dunia. Satu. Yang kedua, wal tafatis saqu bisaq. Ketika seorang berada di dalam dua alam. Kaki sebelah kanan dia masih di alam dunia, kaki sebelah kiri sudah masuk alam akhirat. Setengah-setengah, Pak, yang setengah-setengah. Baru dia tahu diri. Ya Allah, na pemaah lon ya Allah. Oh, hanale. Lon taubat, hanale pun taubat lah, hanale, Pak. Ya. Makanya orang kafir begitu juga. Orang kafir, dia akan teringat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya, Pak? Jadi ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Itu kalimat itu untuk semua manusia. Apakah dia itu kafir? Apakah dia beriman atau apapun kondisinya? Dia akan mengingatku dalam dua tempat, kata Allah. Dia akan mengingatku dua tempat. Mana yang pertama? Kalla saufa ta'lamun. Kalla yang pertama itu litahqiq. Untuk tahqiq. Kalla sawfa ta'lamun. Sebejat-bejat Fir'aun, sebejat-bejat si fulan, sebejat-bejat Yahudi itu, dia ketika meninggal akan teringat kepadaku, kata Allah. Kalla sawfa ta'lamun. Makanya Fir'aun laknatullah yang mengaku diri dia Tuhan, ketika mau meninggal dunia dia mengatakan apa? Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Saya beriman kepada Tuhan Musa dan Bani Israel. Sebejat apapun Fir'aun, dia akan teringat kepada penciptanya. Kalau ada anak durhaka, Pak. Sedurhaka anak itu terhadap orang tuanya, ketika dia kecelakaan atau apa saja yang keluar dari mulut dia, Pak, ayah, ibu, itu yang keluar, Pak. Walaupun dia tak pernah mengunjungi ayah dan ibunya. Hantai tabu ya, hantai tabu mak, Pak. Ketika kecelakaan atau sakit, yang teringat ayah, mak, Pak. Padahal mau kunjungi ya, atau kunjungi mak, tak kunjungi, Pak. Demikian pula siapapun dia, ketika dia meninggal dunia, kalla saufa ta'lamun. Dia akan mengingatku, kata Allah. Satu. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ibnu Abbas mengatakan thumma itu berbeda dengan thamma. Kalau thumma ya dulu ala taba'udil ahwal. Waktu yang panjang sekali. Tapi kalau thamma itu menunjukkan begitu luasnya. Thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya Muhammad, kalau kamu masuk ke dalam surga, begitu luasnya surga itu ya Muhammad. Luas dah. Thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kamu seperti melihat kerajaan yang sangat besar sekali ya Muhammad. Tapi makna thumma itu menunjukkan waktu yang lama. Arti waktu lama apa? Ketika seorang meninggal dunia, itu butuh waktu yang lama sekali di alam barzakh. Kalau kita menikmati dunia 90 tahun, apakah haju tertoton ya, Pak? Tak berdoa kepada Allah, ya Allah mulung bertertoton. Tertoton ya, Pak. 100 tahun kita menikmati dunia, tapi tidak sebanding dengan waktu kita berada di alam barzakh. Waktu berada di alam barzakh, Imam Jalalain mengatakan al-masafa baina nafkhatil ula wa thaniyah 40 sana. Jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40 tahun. Kalau kita konversikan dengan hitungan Allah Subhanahu wa taala 1 hari 1000 tahun, maka minimal kita di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Kalau dibandingkan tertotonnya memang kamu temui tepu. Jabatan kana, mendung kana kaya, Pak. Pengegopi ka, mendung kaya, Pak. Selama 100 tahun. Tapi tidak sebanding dengan di alam barzakh. Kalau sengsara, maka minimal sengsara di alam barzakh 40.000 tahun. Kalau dia senang di alam barzakh, maka minimal senang di alam barzakh 40.000 tahun lamanya, Pak. Kan tidak ada apa-apa, nayum tepu, Pak. 40.000 tahun dengan 100 tahun, ya, Pak. Nyampi tertoton katuo draw, Pak. Sudah lupa dirinya, ya, Pak. Kadang-kadang tu ada kata nyanyinya kalau itu nak lian, Pak. Itu nak lian, Pak. Beda pakai itu nak anu ente nak, Pak. Ibu kalian oh mayah macam-macam ya. Nyo katho bandung blow ya kai tenak ni, Pak. Pakon karena jamu dah tenak anu cik, Pak. Ya. Maka baik tenak ni, tenak tanya untuk ada raya. Ya. Dan baik sering titip anu, Pak.
Kalau sering-sering titip anu ote Tuhan dari titip cili anu Pak. Ya, Pak. Buat pantai jompo titip. Ya, Pak. Ote tanya apakah nak titip nak? Jamun le titip cili ya hai. Ya, cukup sengsara le berahlian anu Pak. Jino bersengsara ci ya hai Pak. Titip lo nyemut ya Pak. Maka ya hirup bohong dah Pak. Pantai jompo Pak. Ya, Pak. Titip dia anu. Dan baik tenak-tenak anu. Menyuta tenak anu sama lagi tenak ayah anu yan Pak. So ayah anu kita yang ro Pak. Tenak bodoh anu bodoh anu bangai Pak. Yang sama lagi ada bangai ro Pak. Oh bangai yang pernah anu bangai. Kita yang bangai Pak. Jadi bagaimana sabar Pak, sabar. Maka jangan buru-buru seperti tadi. Khuliqal insanu min ajal. Manusia galak buru-buru. Nyon helum bejo ko ulamanya. Mentang mu tidurnya ko ulama ki pancara le Pak. Bersabar Pak, tadi didik baca-baca kesabaran. Nyoban lahir bejo ko ulama ki panjang ko ulama le Pak. Nyan. Didik baca-baca ni Pak. Tak berdoa bin nanti. Baik buru-buru Pak. Akan dikabulkan doa kita oleh Allah, tapi dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Apalagi orang kafir, baik buru-buru Pak, baik buru-buru. Azab itu akan datang, kematian akan datang, baik buru-buru. Ya Fir'aun buru-buru kap begini begitu. Umur 30 tahun kasih, tamu lang kubuju. Ya Pak. Oh anu 60 tahun oh kasih, tamu lang kubuju juga. Ada batasnya. Makanya sediktator orang itu, bah lagi yang gede, padung tahun diktator ya Pak. Dia menzalimi kita, berapa tahun sanggup dia zalimi kita Pak? 5 tahun, 10 tahun. Artinya apa? Tidak begitu lama. Maka Rasulullah SAW ketika direpotkan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Walid Al-Mughirah dan lain sebagainya. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Jadi Allah mengatakan, "Ya Muhammad, kullu nafsin dha'iqatul maut." Kalau kita hubungkan ayat ini, maksudnya apa? Sebejat-bejat Abu Jahal dia akan mati juga. Sebejat-bejat Walid Al-Mughirah mati juga dia. Sebejat-bejat Abu Jahal, Abu Lahab dia mati juga, Mbak. Sebejat-bejat Nadar bin Harith dia akan mati juga. Kita itu saja prinsip. Makanya Rasulullah merasa terhibur ketika turun ayat itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi artinya apa? Rasulullah ketika mendakwah ditolak, ya sudah, kakek. Tapakat get hai tin dengar kakek, Mbak. Artinya orang itu zalim-zalimnya dia mendalimi kita atau mengambil hak kita, berapa tahun sanggup dia lakukan, maka dia akan mati juga. Jadi jangan sampai nanti fatabahatuhum. Apa makna tabahatuhum? Tabah itu maknanya al-qalaq. Seorang baru gundah dia. Dia punya anak tapi tidak ada manfaat sedikit pun anaknya. Pak, anak diploh roh, memanfaatkan taputan kan Pak. Harta le, manfaatkan taputan kan Pak. Kemudian apa? Perusahaan le, manfaatkan taputan Pak. Tak bisa menolong dia, sedikit pun tak bisa menolong dia. Maka dia mengatakan halaka'ani sultaniyah, halaka'ani maliyah. Habis harta le membacut dari tulung-tulung. Maka sebagai penutup, pada suatu hari Rasulullah mengatakan begini. Wahai sahabatku, kamu suka hartamu atau suka harta warisan? Sahabat langsung menjawab, tiba-tiba dia jawab spontan. Kami senang harta ya Rasulullah dibandingkan harta warisan. Harta warisan kah najelah. Perleta preh meninggal le, Pak. Nyan, Pak. Bang katanya ona atau ya pajam meninggal. Hana meninggal hana harta warisan atau duluan dia meninggal ya, Pak. Hana mesti metepung ya, Pak. Maka sahabat mengatakan kami lebih senang harta kami ya Rasulullah dibandingkan harta warisan. Rasulullah mengatakan, tahu enggak kalian? Harta kalian itu maqaddama. Yang kalian infakkan, kalian keluarkan, itulah harta kalian, kata Rasulullah SAW. Hari ini kita bantu orang lain, itulah harta kita. Napeng kita nyaw, 1 juta di tangan. Kita bantu orang lain 10.000 hanya untuk bunga. Baju bunga. Itulah duit kita, Pak. Itulah uang kita. Makanya Rasulullah mengatakan, apa wa ma ta'akharta, yang kamu simpan itu adalah harta warisan. Kita simpan, Pak. Nah, di jihna, proyek jihna, mendumna, ada simpan ya, Pak. Itu menjadi harta warisan. Maka yang kamu sedekahkan itulah hartamu, yang kamu tinggalkan adalah harta warisan. Jadi makanya apa? Ini nampak kan, Pak? Manusia itu kan ingin cepat-cepat dia. Ingin begini, ingin nikmat yang banyak, dia tidak tahu kalau setelah mati itu ada nikmat yang lebih dahsyat lagi. Sehingga apa? Dia bersedekahnya, dia bantunya sedikit. Alah, habis pempeng lun. Padahal itulah duit dia. Yang dia tinggalkan, itulah warisannya, Pak. Arti warisan apa? Yang akan dibagi-bagi oleh orang lain. Kan tak bagi kita nyawa, orang lain yang bagi kita nyawa. Capek kita cari 20 tahun, 30 tahun. Ketika meninggal dibagi-bagi oleh orang lain. Makanya jangan jadi seperti orang-orang mukmin asli. Tapi sebagian penafsir mengatakan tidak, itu orang kafir. Minta buru-buru dia, Pak. Minta buru-buru dia azab, minta buru-buru dapat nikmat dan lain sebagainya. Kita jalani saja perintah Allah.
Apapun yang Allah katakan kita jalani, Pak. Segala larangan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah nyaman hidup ini, Pak. Tidak perlu buru-buru. Saya mau ini mau itu, tidak perlu buru-buru, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.